seru banget nih. Bisa aman berenang dan menantang ombak kayak gini. Eits, ini bukan di lautan lepas ya, jadi dijamin aman bos. Gak bakalan terseret ombak yang ganas, jadi cocok buat dolan sekeluarga. Mana bisa sambil main perosotan kan? Main airnya jadi seru maksimal. Nah, kalau suka main ketinggian, jajal nih biang lalanya. Bisa lihat pemandangan cantik wilayah Lampung dari atas, bos. Menariknya, dulu tempat ini tuh jurang cadas yang gak dipedulikan orang loh, bos. Tapi sekarang jadi cantik dan bisa jadi sumber rejeki buat banyak orang gini. Salut! Halo bos, tahu nggak sih kalian ini tempat apa? Dulunya ini tanah jurang yang nggak dilirik sama orang. Tapi sekarang jadi tempat wisata terbesar di Provinsi Lampung. Kalian mau tahu ini apa? Saksikan cuan bos. Kerennya, sejak buka tahun 2016 silam, waterpark ini tetap rame terus. Kok bisa gitu? Ya karena Bu Novita dan tim kerjanya nggak pernah males-malesan upgrade wahana baru yang bikin pengunjung pengen cobain terus. Bahkan kolam renangnya pun nggak cuma satu, ada banyak. Ini nih favoritnya, kolam ombak Krakatau. Hempasan ombaknya nggak pernah gagal bikin pengunjung jadi happy banget main di sini. Ini namanya Krakatau ya, satu-satunya di Lampung dan pertama di Sumatera. Dulu waktu pertama kali bangun Selanik Waterpark, ini belum dibangun dulu karena kami sempat kehabisan modal. Setahun setelah Selanik beroperasional, barulah kami bisa bangun Krakatau Wave. Step by step ya bos. Para pengunjung tuh nungguin banget kekuatan hempasan ombak kolam Krakatau yang setara dengan ombak lautan ketika lagi tinggi-tingginya, bos. Wih, seru! Lanjut kita, abis puas main ombak, jajal seluncuran yuk. Sensasi merosot ngebut lewat pipa seluncur ini tuh serunya mentok. Adrenalin bisa memancar cepat. Nah, yang gak suka sport jantung dan pengennya nyantai healing sambil merenung, kita jelajahi kolam Kelana aja. Kita bisa naik boat keliling sambil lihat pemandangan. Gak kalah sama liburan sultan kan kita, bos? Bu Novi, kok dulu sampai kepikiran dan memutuskan bikin waterpark sih, Bu? Kenapa tuh? Karena yang paling digemarin anak-anak ya. Wisata kan kita pinginnya konsepnya itu untuk keluarga. Jadi tempat wisata yang paling menyenangkan itu wisata air. Dan kebetulan juga sebelum terjun ke dunia bisnis wisata, saya kerjanya dulu kontraktor air sumur bor. Wih, keren banget ibu kita ini, bos. Ternyata Doi itu pakar ngebor sumur. Di tangannya yang tangguh pula, kawasan berupa jurang curam bisa disulap jadi secantik ini. Susah banget tuh pasti semua prosesnya ya, Bu. Tempat ini kan dulunya jurang ya. Dirubah menjadi tempat seindah ini itu kan nggak gampang. Tanahnya longsor lah, kemudian belum lagi cuaca buruk, kemudian juga struktur tanah yang nggak stabil. Itu bikin kita juga memakan proses waktu yang lama. Gak cuma itu masalahnya, bos. Sumber mata air yang dibutuhkan buat mengaliri kolam juga jadi PR. Akhirnya, bekal ilmu sebagai kontraktor air kepake banget. Sumber air yang dicari-cari akhirnya ketemu dan bisa mengalir sampai sini. Nah ya perempuan ya, diskriminasi sering gitu. Awal lagi masih usia muda gitu. Sangat sering dikira bukan bosnya, atasannya gitu. Tapi kita harus bisa menunjukkan diri kita itu mampu. Masih ada aja diskriminasi, bos. Padahal Bu Novi udah membuktikan loh, Doi dan tim kerjanya adalah salah satu yang terbaik. Manajemen waterpark ini gak pernah diem kayaknya. Ada aja wahana baru yang dibangunnya. Kayak ini nih, wahana sepeda melayang yang bikin kita goes dari ketinggian. Pemandangannya spektakuler, bos. Terus ada juga kereta gantung yang bawa kita terbang keliling kawasan. Tapi kudu timbang badan dulu ya sebelum naik. Ada bobot maksimal yang jadi syarat, bos. Nah, si biang lala ini juga jadi salah satu favorit pengunjung.
Don't worry, masalah keamanan bos. Tim ahli buat memeriksa keamanan teknis didatangkan khusus dari Jakarta. Mereka rutin mengecek semuanya bos. Jangan lupa juga jelajahi kastil cantiknya bos. Tamannya cakep banget buat selfie-selfie. Nah, promosi gencar yang dilakukan via sosmed juga bikin pengunjung dari berbagai daerah pada ngidam pengen main ke sini. Bahkan ada rombongan dari Korea juga. Makanya, jangan pada ketinggalan promo dan parade diskonnya. Pengunjung sih kurang lebih dalam sebulan itu bisa 5.000 pengunjung, kurang lebihnya gitu. Mantap Bu, kalau 5.000 orang ini beli tiket masuk 40 ribuan aja, udah dapet tuh 200 jutaan per bulan. Itu belum termasuk cuan yang masuk dari akses ke berbagai wahana. Wah, bisa gede banget gelombang cuannya ya. Emang ya, sejak di awal prosesnya, bisnis wisata tuh banyak banget tantangannya. Apalagi ketika pandemi menghantam. Pemasukan 0 rupiah memaksa Bu Novi buat berhutang demi menghindari PHK, bos. Motivasinya adalah ketika nanti pandemi sudah berlalu, kita harus kerja keras nih. Kita punya pinjaman yang besar. Dan yang pasti juga kan orang selama 2 tahun pandemi itu kan jenuh juga ya, karena always di rumah gitu. Jadi saat itu yakin setelah pandemi kita pasti bisa bangkit lagi. Salut banget Bu, apalagi setelah waterpark kembali running, ekonomi warga sekitar juga ikut berputar. Semenjak berdirinya Selanik itu tentu berdampak membangun ekonominya gitu. Dulu di wisata cuma ada di sini, kemudian sekarang sudah ada beberapa, kemudian masyarakatnya pun dulu di sini cuma rumah-rumah saja, tapi kalau sudah melalui jalan untuk masuk ke daerah Selanik itu sudah mulai kita lihat pertokoan-pertokoan. Mantul Bu, makin salut kita karena Bu Novi nggak sibuk mengejar cuan buat dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan kebutuhan warga sekitar. Ia pun membuat sumur bor di wilayah yang gersang ini buat warga dan rumah-rumah ibadah. Gimana nggak berkah tuh? Kudu sungkem deh kita melihat perjuangan pengusaha perempuan tangguh yang satu ini. Merintis bisnis itu harus step by step, supaya kita juga harus punya kesabaran tinggi. Karena apa? Karena biar cuan bos.